Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Manuel Manalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang KTKS yang bertemakan tentang dari aku menjadi kita, perjalanan menuju pernikahan yang bahagia. Baik teman-teman, dalam tema ini saya mengambil dalam kehidupan modern banyak pasangan muda memasuki pernikahan dengan harapan akan kebahagiaan. Namun, tidak sedikit yang belum menyadari bahwa pernikahan bukan hanya soal aku mencintaimu, tetapi lebih dalam menjadi kita yang satu dalam kasih, iman, dan tujuan hidup. Pernikahan bukanlah akhir dari kisah cinta, melainkan awal perjalanan kasih yang panjang dan indah. Namun, juga penuh tantangan. Dalam terang iman Katolik, pernikahan adalah sakramen, sebuah tanda nyata kasih Allah yang bersifat total, setia, dan berbuah. Sebab itulah seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini terdapat dalam Kejadian bab 2 ayat 24 dan di ayat 1 Korintus 13 bab 4 ayat 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia menutupi segala sesuatu yang percaya, segala sesuatu yang mengharapkan, dan segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatunya. Dan dari sini kita mengambil perjalanan menuju pernikahan yang bahagia. Dan dalam kehidupan modern sekarang, bagi kaum muda yang ingin nikah harus memikirkan lebih matang-matang saat kita ingin yang namanya melakukan sakramen perkawinan. Baik, di sini ada yang paling penting dan tiga materi yang paling penting dalam KTKS ini. Yang pertama itu memperdalam pemahaman tentang sakramen perkawinan sebagai sumber rahmat ilahi. Yang kedua, mengingatkan pasangan akan janji sakral yang telah mereka ucapkan di hadapan Allah dan gereja. Yang ketiga, menekankan pentingnya mengandalkan rahmat Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup rumah tangga. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, dan pertama saya akan membacakan ayat kitab sucinya dulu. Yang pertama itu saya mengambil dari Markus 10 ayat 9. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan yang kedua itu ada di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia menutupi segala sesuatu percaya, dan segala sesuatu yang mengharapkan, segala sesuatu sabar, dan menanggung segala sesuatu. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang ketiga tadi. Yang pertama, sumber rahmat. Sakramen perkawinan bukan hanya momen seremonial. Ini adalah saluran rahmat Allah yang membantu pasangan menjalani kehidupan bersama dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Baik teman-teman, melalui sakramen ini Allah memberikan pertolongan rohani untuk mencintai seperti Kristus mencintai gereja. Ini terdapat dalam Efesus 5 ayat 25. Yang kedua itu pasangan diutus menjadi saksi Allah di dunia, terutama di dalam keluarga. Cinta sejati tidak cukup hanya dengan niat baik, dan cinta itu membutuhkan rahmat Allah. Rahmat ini tidak tersedia dan harus mengalir melalui sakramen yang telah mereka terima. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagian kedua itu yang mengikat kembali janji perkawinan. Di sini kita mengucapkan, saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihimu dan menghormatimu seumur hidupku. Janji ini bukan hanya untuk satu perasaan bahagia, tapi juga ketika pasangan sedang mengalami yang namanya kesulitan ekonomi dan dalam kelemahan fisik dan batin. Baik teman-teman, ini saya akan menjelaskan bagian ketiga juga.
yaitu mengandalkan rahmat Tuhan dalam tantangan. Rahmat Tuhan tidak pernah habis bagi mereka yang setia datang kepadanya. Di sini kita harus harus melakukan doa bersama, ekaristi mingguan, sakramen tobat, ataupun pembaruan janji cinta sehari-hari. Setiap pasangan pasti akan menghadapi yang namanya perbedaan karakter, masalah keuangan, godaan dari luar, kelelahan emosional dan rohani. Yang pertama itu perbedaan karakter, pasti kita akan mengalami yang namanya cekcok ataupun sedikit permasalahan di rumah tangga. Sebaiknya saat kita mengalami itu kita harus tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan agar masalah yang kita hadapi dalam keluarga agar tetap damai dan bisa berjalan dan terselesaikan agar secara damai. Itu yang kedua, masalah keuangan. Masalah keuangan itu mungkin dari segi ekonomi kita harus kalau masalah ekonomi ini mencakup pekerjaan yang kurang mapan mungkin ya,